Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir di hadapan Anda di live Tribun Travel Update edisi Rabu 18 Mei 2022. Seperti biasa, kali ini Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan pastinya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, sejumlah wisatawan tampak memadati wisata Kebun Cemara Hejo saat libur Waisak pada Senin lalu. Wisata yang berada di Taman Sari Bogor ini memang menyuguhkan suasana alam dan beragam fasilitas menarik, Tribuners. Tak heran, banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke Kebun Cemara Hejo. Selain itu, tiket masuk wisata ini juga sangat terjangkau, Tribuners. Dan bagaimana keramaian di sana selama libur Waisak kemarin? Rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan, Siti. Ya, terima kasih rekan Ariska. Destinasi wisata Kebun Cemara Hejo yang berlokasi di Jalan Ciapus Kompas, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor ini merupakan destinasi wisata yang menghadirkan beberapa fasilitas seperti mata air murni, kolam renang sport, kolam renang anak, kolam terapi ikan, dan masih banyak lagi. Nah, pantauan kami hampir seluruh area di Kebun Cemara Hejo ini sudah dipadati para wisatawan. Menurut pengelola pun konsep dari Kebun Cemara Hejo ini merupakan konsep alam, dan uniknya lagi kolam renang yang ditawarkan di Kebun Cemara Hejo ini tidak menggunakan kaporit melainkan mata air murni. Terpantau pula adanya area tambahan yang dimana masih dalam proses pembangunan. Jadi tak heran banyaknya wisatawan yang mengunjungi Kebun Cemara Hejo ini dikarenakan suasana alam dengan hamparan hijaunya pepohonan dan asri membuat para pengunjung betah akan berwisata. Tak hanya itu, banyaknya para bocah yang menikmati bermain di kolam renang anak sembari para mama memenuhi area terapi ikan. Dan wisata Kebun Cemara Hejo ini pun buka pukul 08.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk tiket weekday dewasa itu 15.000 per orang dan anak-anak 10.000 per orang. Untuk tiket weekend dewasa 20.000 per orang dan anak-anak itu 15.000 per orang. Terakhir harga tiket camping yaitu 30.000 untuk per malamnya. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Tribuners, wisata Al-Fatah di Kabupaten Balangan menghadirkan aktivitas baru yang menarik untuk dicoba, yakni berkuda di tanah lapang, Tribuners. Dan meski masih baru, Anda tak perlu khawatir saat mencoba, karena kuda milik wisata Al-Fatah ini didatangkan langsung dari Bandung dan Solo, serta sudah terlatih, Tribuners. Selain itu, ada pula pelatih kuda yang akan selalu mendampingi Anda saat mencoba. Untuk mengetahui keseruan berkuda di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Isti Rohayanti dari Banjarmasin Pos. Silahkan, Isti. Oke. Baik, terima kasih Ariska. Jadi memang di Kabupaten Balangan saat ini memiliki objek wisata berkuda, yaitu wisata Al-Fatah, di mana tempat ini baru dibuka pada awal Februari lalu, dan tentunya sudah ratusan pengunjung menikmati untuk objek wisata ini. Dan untuk objek wisata Al-Fatah ini, karena memang objek wisata buatan, dia berdiri di lahan seluas 4 hektar yang nantinya akan direncanakan juga dibangun berbagai item hiburan, diantaranya ada waterboom, terus tempat untuk bermain kuda, bahkan juga memanah. Jadi nantinya ada fasilitas memanah di atas kuda yang ada kursusnya juga, tentu ada pelatihan. Dan memang yang menjadi daya tarik dari objek wisata ini adalah kegiatan berkudanya, karena pihak pengelola wisata menyediakan 6 ekor kuda yang bisa melayani pengunjung yang datang. Dan untuk tiketnya itu satu kali naik kuda sekitar 30.000, di mana pengunjung akan mendapatkan waktu untuk satu putaran berkuda, dan ada beberapa item lainnya juga yang bisa dinikmati, di antaranya bermain bebek-bebekan, terus tuh perahu kano, dan item ATV. Sementara untuk tiket masuk itu cukup membayar Rp 5.000, dan itu untuk biaya parkir, dan per item setiap permainan juga ada biaya untuk tiketnya mulai dari 20.000 sampai 30.000. Baik, begitu Ariska.
Baik, terima kasih kembali Isti dari Banjarmasin Pos. Dan Tribuners, tadi Isti juga sempat berbincang dengan Mijan selaku pengelola objek wisata Al-Fatah. Berikut liputannya. Al-Fatah Wisata ini dibuka 3 bulan yang lalu, Mbak. untuk pengunjung yang datang itu udah seberapa ramai? Ya, Minatnya seperti apa? Minat pengunjung banyak, Bang. Ya kemungkinan besar kan di Balangan kan masih kurang tempat wisata. Itu, Bang, tujuan kami mendirikan wisata itu ya untuk memberikan rasa nyaman yang jauh-jauh biar ke sini itu aja, Bang, Mbak. Oke. Sepertinya ini ada berbagai macam item permainan yang bisa Iya, dinikmati iya, ya. iya. Apa aja tuh, Mas? Salah satunya kan ikon kita kuda. Yang kedua ATV, trail, terus itik-itikan, terus kano. Dan kedepannya kita mau bikin juga, insya Allah nanti waterboom bisa mungkin. Waterboom ya, Ini. amin. Ah. Ini yang paling diminati apa nih Mas sama Yang pengunjung? banyak diminati pengunjung tuh ya yang utama kuda, Mbak. Yang kedua ya ATV lawan sama trail. Oh iya. Itu yang banyak diminati Soalnya itu pengunjung ini. susah ya di Tribuners, selanjutnya Ariska punya rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di kawasan Puncak Bogor. Ada Telaga Saat, Tribuners. Telaga ini dikenal juga sebagai titik 0 km Ciliwung karena lokasi Telaga Saat berada di dataran tinggi dan memiliki 3 sumber mata air yang selalu mengalir. Telaga yang ada di tengah perkebunan teh dan dikelilingi oleh hutan ini juga menjadi area konservasi elang Jawa, Tribuners. Bagaimana keindahan Telaga Saat? Ada Amar dari Tribun Bogor yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silakan, Amar. Baik, terima kasih rekan Ariska. Buat Tribuners yang berkunjung ke kawasan Puncak ini wajib mengunjungi salah satu destinasi wisata yaitu Telaga Saat. Telaga Saat sendiri ini sedang ramai diperbincangkan sejak 2 tahun belakangan di media sosial karena keindahan Telaga Saat ini yang tiada duanya dan juga kedamaian yang ada di area Telaga Saat ini. Nah, objek Telaga Saat ini memang merupakan titik 0 km dari Ciliwung karena yang lokasinya berada di ketinggian dan juga memiliki 3 sumber mata air. Dari keterangan yang kami dapat bahwa ketiga sumber mata air ini selalu mengalir baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Dan kemudian harga tiket masuk untuk wisata Telaga Saat ini yaitu 10.000 per orang. Pengunjung juga bisa berkeliling di pinggiran area Telaga Saat. Selain itu bisa mencoba beberapa wahana spot selfie seperti jembatan gantung, kemudian juga ada wisata selfie balon udara, dan bisa mencoba perahu kano. Nah, di tengah perkebunan teh yang berada di kawasan Puncak ini dan juga dikelilingi hutan yang cukup lebat, area Telaga Saat sendiri menjadi area konservasi elang Jawa yang merupakan hewan yang cukup langka. Namun hanya pengunjung yang beruntung saja yang bisa melihat elang Jawa tersebut terbang bebas karena faktor cuaca dan juga elang Jawa tersebut tidak selalu berada di area kawasan Telaga Saat. Baik, terima kasih rekan Ariska. Itu yang dapat kami laporkan dari wisata Tugu Utara Puncak Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih kembali Amar dari Tribun Bogor atas informasi yang Anda sampaikan. Tribuners, di Minahasa ada banyak kuliner yang terkenal dengan label ekstrim. Satu di antaranya ada olahan dari tikus hutan, Tribuners. Sebelum mengolah tikus, biasanya masyarakat Minahasa berburu tikus hutan terlebih dahulu. Dalam berburu tikus hutan, mereka mengenakan sepatu, membawa anjing untuk melacak keberadaan tikus, serta membawa senapan angin. Seperti apa keseruan berburu tikus hutan, rekan Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan, Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi orang Minahasa itu gemar kebanyakan memakan hewan-hewan ekstrim. Salah satunya tikus hutan. Nah, di mana saya sempat meliput keseruan bagaimana mereka berburu tikus hutan yang ada di areal perkebunan yang ada di Minahasa. Karena mereka memburu tikus hutan ini untuk disantap bersama-sama. Ada namanya tradisi di orang Minahasa namanya piknik, atau mereka datang berkumpul bersama-sama kemudian mengolah makanan bersama-sama
hingga santap bersama. Selain jadi sebelum menyantap hidangan yang disajikan ini, mereka harus mencari bahan-bahannya. Kebetulan yang mereka cari untuk disantap bersama adalah tikus hutan. Tikus hutan ini tikus yang hidup di perkebunan dan maupun yang ada di hutan, di mana para orang-orang Minahasa ini mereka berburu menggunakan anjing yang sudah terlatih untuk mencari tahu di mana sarang tikus hutan ini berada. Setelah lewat penciuman dari anjing ini, kemudian mereka menggali sarang-sarang tikus yang ada di perkebunan ini. Bagi tikus yang ada di atas pohon, biasanya ada juga yang bersembunyi di atas pohon, maka digunakanlah senapan untuk menembak tikus ini hingga kemudian bisa diambil, bisa dimasukkan ke tampungan mereka. Jadi kebetulan orang-orang Minahasa ini berasal dari desa Pinabetengan, utara Kabupaten Minahasa, di mana di desa ini sedang berlangsung pemilihan hukum tua atau kepala desa, sehingga momen ini dimanfaatkan oleh para orang-orang yang ada di desa Pinabetengan utara untuk mencari tikus hutan. Kebetulan lokasi yang mereka pilih adalah desa Kakas atau desa sekitar ya yang ada di desa mereka. Kemudian nantinya mereka dalam prosesi tahapan pemilihan kepala desa ini, mereka akan santap bersama. Biasanya memang tradisi orang Minahasa, kalau ada pemilihan kepala desa itu hampir tiap malam mereka berkumpul untuk santap bersama, di mana mereka mencari untuk hidangannya sendiri merupakan hidangan ekstrem, ya, ini tikus hutan yang diolah dengan bumbu khas Minahasa. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Rionur dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk kulineran ke Amuran, Kabupaten Minahasa Selatan. Di sana ada rumah kopi Topas yang legendaris, Tribuners. Rumah kopi Topas ini sudah berdiri sejak tahun 80-an dan saat ini dikelola oleh generasi kedua, Tribuners. Di sini Anda bisa menikmati kopi susu dan bapau atau biopang Topas yang nikmat. Dan bagaimana kenikmatan kulineran di sana, ada Manuel Mamoto dari Tribun Manado yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silahkan Manuel. Ya, terima kasih rekan Ariska. Tribuners, untuk Kabupaten Minahasa Selatan atau di Kota Amurang, ini memang sangat dikenal atau terkenal dengan wisata kuliner karena memang banyak lokasi atau tempat-tempat kuliner yang ada di Kota Amurang. Dan Tribuners yang akan berkunjung ke Minahasa Selatan atau ke Kota Amurang, ada baiknya untuk berkunjung ke Rumah Kopi Topas karena rumah Kopi Topas ini merupakan salah satu tempat atau rumah kopi yang legendaris yang ada di Minahasa Selatan. Berdiri sudah sejak tahun 1980-an, yang mana setiap hari pasti Rumah Kopi Topas ini akan banyak pengunjung. Dan pengunjung yang datang ke Rumah Kopi Topas ini dari berbagai daerah, Tribuners. Jadi bukan hanya yang ada di sekitaran Amurang saja, tapi dari luar kota, luar daerah, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Kalau datang ke Minahasa Selatan, wajib mereka untuk datang ke Rumah Kopi Topas ini. Dan Tribuners, untuk Rumah Kopi Topas sendiri menyediakan beberapa menu di sana berupa kopi susu, kopi hitam atau black coffee. Juga di sana yang menjadi favorit adalah bakpao atau yang biasa kalau di Amurang katakan dengan biapong. Jadi biapong, juga ada kue pia. Itu yang menjadi favorit di Rumah Kopi Topas. Selain itu juga ada es dan minuman-minuman segar lainnya. Nah, Tribuners, Rumah Kopi Topas ini saat ini dikelola oleh generasi kedua, yaitu Ko Ayung, yang mana Rumah Kopi Topas ini bagi sebagian pejabat, kalau misalnya melayani atau menjamu tamu dari luar kota, luar daerah, mereka sering bawa ke Rumah Kopi Topas ini. Sehingga ini menjadi sangat terkenal di Kabupaten Minahasa Selatan ataupun di Amurang. Dan untuk harga kopi dan makanan di sana bervariasi dari 10.000 sampai paling tinggi mungkin Rp25.000. Demikian rekan Ariska yang bisa saya laporkan dari Amurang. Terima kasih. Baik, terima kasih Manuel Mamoto dari Tribun Manado. Dan Tribuners, tadi Manuel juga sempat wawancara dengan Ko Ayung, owner dari Topas. Berikut liputannya untuk Anda.
Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!